Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis, NIM 18650-037 kelas A. Di sini saya akan mereview materi desain. Aktivitas utama dalam fase desain adalah membuat top dan medium level dari desain sistem dan dokumentasinya dalam spesifikasi desain. Aktivitas kedua dimulai dengan melakukan rencana tes penerimaan accept test plan. ATP adalah sebuah dokumentasi yang akan digunakan untuk mendemonstrasikan seluruh fungsi sistem kepada user pada fase penerimaan. Terdapat dua langkah dalam mendesain sistem software, yaitu bagilah sistem menjadi beberapa komponen secara fungsional. Hubungkanlah komponen-komponen tersebut. Desain yang terstruktur. Struktur desain. Desain top down, desain bottom up. Pertukaran desain tingkat menengah. Setelah itu dia ada aturan penamaan, aturan penomoran. Kamus desain. Jadi model kamus atau dictionary satu berdasarkan urutan angka sesuai dengan nomor komponen berikut nama yang tepat dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Jadi contohnya di sini ada 0.0 10 1.1 AMST 0000 startup disk first menu shutdown dan lainnya. Dictionary 2 berdasarkan urutan alfabet dengan nama komponen berikan nomor yang tetap dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Contoh A000. Dictionary 3 berdasarkan urutan alfabet yang menjelaskan singkat berikan dan komponen nama yang tetap. Design file. Dapatkan kinerja yang sesungguhnya, mengoptimalkan file, mengoptimalkan sejumlah variabel, file history, pengujian desain file. Setelah itu ada sistem manajemen data, fase base relation. Jadi pada bagian sebelumnya kita mengasumsikan bahwa Anda mendapatkan sebuah record dari sebuah file yang mengandung sebuah kunci. Dalam kenyataannya harus terdapat DBMS untuk memenuhi hal ini. Jadi student relation. Jadi contoh dari suatu relasi tabel yang dapat didefinisikan pada sistem ABC. Student relation, student nomor 1, 2, student nomor, student name, company. Setelah itu ada run of course relation. 123 course date, tanggal 1 bulan tanggal, lokasi, instruktur, course. Enrollment relation, course relation, company relation, material relation. Keuntungan dari analisis dan desain yang terstruktur. Jadi mengurangi jumlah kesalahan, redundancy the number of initial error. Jadi sini menggunakan metode tidak terstruktur. Setelah proses desain. Jadi tim desain
Pilihlah orang-orang terbaik untuk tim desain. Tim desain yang baik tidak perlu orang yang menguasai bahasa pemrograman. Mereka haruslah orang yang dapat mengkonsep semuanya. Hindari orang-orang yang selalu menginginkan kesempurnaan, perfeksionis, dan tim desain. Setelah itu ada pertemuan desain. Merancang sesuatu mirip dengan urun remuk. Beberapa orang berkumpul dalam suatu ruangan yang tenang dan tidak terganggu. Setiap orang diharapkan untuk mengeluarkan semua ide mereka agar semua elemen yang berfungsi dapat digunakan dan juga agar bagaimana cara menguasainya. Selanjutnya, dokumentasi teknik. Technical documentation. Pertimbangan hal-hal berikut ketika menulis dokumentasi teknik. Gunakan bahasa yang formal dan tepat. Gunakan gambar, diagram terstruktur, dan jenisnya. Buatlah agar maksud dari desain menjadi jelas pada beberapa halaman pertama, kemudian diuraikan. Cobalah untuk konsisten pada grafik-grafik dan struktur kalimat. Selanjutnya ada standar ketentuan pada waktu desain. Jadi buatlah aturan yang standar seperti beberapa ketentuan desain, parameter yang mendahului penanganan kesalahan. Standar pemrograman. Programmer mulai dengan template ini diisikan kode proses. Garis besar spesifikasi desain. Jadi spesifikasi desain terdiri atas judul, halaman, dan daftar isi, gambar umum, daftar hardware, software yang akan dipakai, daftar urutan prioritas desain, diagram desain, dan beberapa modul dictionary yang umum, beberapa kebiasaan penamaan modul yang umum, parameter yang dipakai, dan data dictionaries, penanganan kesalahan, jelaskan bagaimana kesalahan akan ditangani, standar pemrograman terstruktur, alat pemrograman terstruktur, top level design, medium level design, modul yang kamus data, file, dan tabel. Selanjutnya menguji desain. Ketika desain telah diselesaikan, semuanya harus berjalan dengan benar. Maksudnya adalah untuk menjamin hal-hal berikut ini. Semua keperluan spesifikasi fungsinya sudah ketemu, desain mudah diprogram dan dipelihara, dapat diimplementasikan sesuai dengan waktu dan anggaran. Selanjutnya, merubah permintaan sesuai dengan desain. Beberapa desain yang rinci akan selalu membawa pada perubahan permintaan. Anda harus kembali kepada user sekarang dan meyakinkan user bahwa dia sebenarnya tidak menginginkan apa yang dia minta sebelumnya. Perencanaan penerimaan. Meskipun penerimaan adalah tahap pada bab tersendiri nantinya, perancangan penerimaan dapat dimulai setelah desain level menengah dikerjakan. Desain siap pakai. Jadi teknik ketika hendak mengambil keputusan diantaranya beberapa pendekatan teknis terhadap suatu masalah. Lebih mudah mengambil keputusan dengan meminta pendapat orang lain. Adakan pertemuan dengan beberapa ahli dan ketentuan TDL siap pakai. Tujuan dari pertemuan itu adalah memilih TDL yang baik. Jadi di sini ada kisah tentang perang desain. Cerita ini melibatkan dua orang pemuda yang menjadi sahabat ketika mereka mengikuti kuliah ilmu komputer pada sebuah universitas terkemuka di Ontario, Kanada. Setelah lulus, yang satu menjadi seorang manajer pemrosesan data pada sebuah perusahaan penerbitan terkenal, dan yang satu menjadi seorang perencanaan sistem pada Focus Microcomputer Manufacture Company. Beberapa tahun kemudian, perusahaan penerbit memutuskan untuk memasang komputer baru untuk sistem pengolahan. Manajer pemrosesan data tidak mampu mengenangani beban pekerjaan itu sendiri, maka ia menyewa teman dari FMMC untuk mengerjakan desain dan program. Setelah mereka mengerjakan top level desain bersama-sama, mereka membagi modul utama yang masing-masing mengerjakan desain medium level dari modul-modul yang spesifik. Perencanaan dari
FMMC mendesain modul yang pertama untuk menunjukkan kehebatan desainnya dan temannya. Ia membuat perancangan itu sangat bagus untuk menghemat sedikit byte dari media penyimpanan atau beberapa non-detik dari waktu CPU. Ia bahkan menambahkan sedikit keistimewaan tersendiri, sesuatu yang tidak seorang pun minta atau mengerti atau pernah menggunakannya. Si manajer pun bersandar menanggapinya dengan mendesain modul yang kedua. Ketika ia melihat rancangan hebat milik temannya, ia mengatakan, "Saya dapat membuat yang lebih bagus dari itu." Lalu ia membuat modul sedikit lebih bagus dari modul temannya dan menambahkan sedikit suara bel dan melodi-melodi pada modulnya. Ia mengerjakan lebih lama dari jadwal yang ditentukan dan modul menjadi lebih besar dari rencana. Si perancang tertantang untuk membuat modul yang ketiga yang lebih sempurna dengan menambahkan lebih banyak lagi suara bel-bel dan melodi sampai modul menjadi 2 kali lebih besar dari seharusnya. Dan perlombaan terus berlanjut sampai mendesain sebagus mungkin tahap pemrograman. Sistem tersebut dibuat untuk 16 orang user. Ketika sistem akhirnya berjalan 50% terlambat, sistem bekerja baik sampai 4 orang user. Ketika 6 orang user bekerja, sistem menjadi sangat lambat. Dengan 8 orang sistem crash, program menjadi sangat besar untuk dapat ditangani oleh sistem. Komentar. Orang teknis dapat terbawa dengan tantangan teknis. Selalu banyak jalan yang baik untuk menyelesaikan masalah. Tapi tantangan haruslah menghasilkan tujuan, yaitu waktu dan biaya. FFM memberikan CPU yang besar kepada perusahaan penerbit tanpa biaya. Demikian dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.